Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Joko Kuncoro dengan rekan saya yakni Riza Anis Latifah dan juga Natasha Cahyani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni tentang estimasi permintaan, analisis regresi berganda, analisis regresi sederhana, dan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Langsung yang pertama yakni estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan proses menemukan nilai koefisien dari fungsi permintaan pada masa saat ini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel yang lain untuk mempengaruhi tingkat permintaan. Dalam melakukan estimasi permintaan, konsumen biasanya menggunakan beberapa metode. Ada beberapa metode, yakni yang pertama metode customer survey, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode market experiment. Yang pertama metode customer survey. Metode ini biasanya digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para konsumen dengan cara menginterview atau wawancarai langsung si konsumen tersebut. Dari kelemahan metode customer survey ini, yakni biaya yang dikeluarkan biasanya cukup banyak, sangat besar, dan hasilnya biasanya tidak realistis karena yang dikatakan oleh konsumen itu biasanya kurang akurat. Yang kedua, metode observasi. Metode ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen dengan menggunakan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman atau yang biasa dilakukan oleh staf marketing. Nah, salesman dan staf marketing ini disuruh langsung oleh manajer. Kelemahan dari metode observasi ini yakni hasil dari observasi ini tidak menggambarkan hasil yang begitu jelas. Oleh karena itu, biasanya yang digambarkan oleh konsumen itu kurang jelas. Yang ketiga, metode market experiment. Metode ini merupakan cara untuk membuat estimasi permintaan dengan cara melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Uji coba tersebut dilakukan dengan memberikan perilakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Analisis regresi sederhana. Maksud dari analisis regresi sederhana ialah analisis yang dilakukan terhadap satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Biasanya variabel bebas dilambangkan dengan huruf X dan variabel terikat dilambangkan dengan huruf Y. Persamaan untuk model regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Y yaitu variabel terikat yang diramalkan, X yaitu variabel bebas, A yaitu konstanta, nilai Y pada saat X sama dengan 0, dan B yaitu koefisien rata-rata perubahan Y terhadap suatu unit X. Koefisien A dan B ialah koefisien regresi di mana nilai A dan B dapat dicari menggunakan rumus persamaan sebagai berikut, yaitu B sama dengan N kurung buka sigma XY kurung tutup dikurangi kurung buka sigma X di kurung tutup kurung buka sigma Y kurung tutup dibagi sama dengan N kurung buka sigma X akar pangkat 2 dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup, dan A sama dengan sigma Y dikurangi B kurung buka sigma X kurung tutup dibagi N. Nilai A ialah slope, B ialah intercept, dan N ialah banyaknya data yang digunakan dalam perhitungan.
Di sini analisis regresi memiliki 3 kegunaan, yaitu yang pertama, tujuan untuk deskripsi dan fenomena data atau kasus yang sedang diteliti. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data dengan terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat menarik. Untuk tujuan kontrol, regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Yang terakhir yaitu sebagai prediksi, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi variabel terikat. Dan selanjutnya itu langkah-langkah analisis uji regresi linier sederhana. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Dan yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X pangkat 2, XY, dan total dari masing-masing. Yang kelima, menghitung A dan B memakai rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Yang kedelapan, uji signifikansi memakai uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan metode untuk meramalkan nilai dari pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi berganda berguna untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dari variabel independen. Dalam analisis regresi ada 3 hal yang harus dicari. Yang pertama adalah garis regresi, yang kedua adalah standard error, yang ketiga adalah koefisien korelasi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam melakukan analisis regresi berganda. Yang pertama adalah membangun persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda mengandung makna bahwa satu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Yang kedua adalah menentukan koefisien determinasi. Tujuan dari menentukan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui proporsi keragaman total dalam variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel-variabel bebas yang ada di dalam persamaan regresi linear berganda secara bersama-sama. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah studi yang membahas tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut, baik variabel independen maupun variabel dependen. Dalam koefisien korelasi disebut juga dengan analisis korelasi. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Tujuan dilakukannya uji regresi linear berganda ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi berganda. Tujuan dari uji koefisien regresi berganda ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh yang diberikan pada variabel tidak bebas. Selanjutnya adalah estimasi permintaan dengan analisis regresi. Dalam melakukan estimasi permintaan, metode yang sering dilakukan adalah metode yang diperoleh secara langsung atau data diperoleh secara langsung dari konsumen untuk mengestimasi permintaan di masa yang akan datang dengan menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya adalah agar hasil analisis lebih akurat, maka perlu dilakukan analisis secara kuantitatif. Analisis secara kuantitatif ini melakukan analisis regresi.
Estimasi permintaan dalam analisis regresi sederhana memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.